Pikir sebenarnya di beberapa video juga hanya dua katanya yang bisa memerintah si Hercules ini, ya, Pak Prabowo sama Guf Miftah katanya kan. Nah, saya pikir dengan dia menyebut begitu, ya ini kan sudah keterlaluan, presiden dibawa-bawa gitu ya. Saya pikir ini bisa langsung ada tindakan nyata, ya, atau sifatnya rekomendasi tadi dari Komisi 3 supaya grip misalnya, ya langsung saja dibubarkan atau dibekukan gitu kan. Baik, selamat siang pimpinan. Terima kasih abangku, seniorku, Bang Saur Syagian. Mohon izin para senior sekalian dan rekan-rekan. Baik, pimpinan, pertama kami sangat apresiasi dan yakin betul bahwa DPR RI khususnya Komisi 3 itu memang akhir-akhir ini juga cukup banyak memperdulikan aspirasi rakyat, dan terbukti kami juga dalam waktu cepat juga dapat diterima di RDP ini. Nah, harapan kami memang ini tidak hanya sekedar menjadi wacana saja, tetapi memang harus ada tindak lanjut daripada apa yang bisa kami sampaikan. Nah, pimpinan, kami mau ingatkan bahwa tujuan negara adalah melindungi rakyat. Nah, ketika ketika negara tidak mampu melindungi rakyat, maka dia melanggar hak asasi warga negaranya. Nah, jadi ini saya rasa penting. Nah, saya tidak akan mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan oleh para senior dan rekan-rekan saya terkait apa yang sudah terjadi, peristiwa apa yang terjadi terkait dengan aksi-aksi premanisme. Dan mungkin kita juga sama-sama tahu dan bisa melihat nyata sekali aksi-aksi yang dilakukan dengan cara preman. Preman dalam definisi itu yang pasti dia adalah suatu perbuatan yang jahat, ya. Nah, jadi itu harus perlu sama-sama kita pahami. Nah, premanisme ini kan sudah menjadi isu nasional, pimpinan. Jadi saya pikir memang tentu aparat penegak hukum kita harusnya bisa melakukan penindakan langsung. Nah, mungkin dengan saya tidak tahu produk apa yang dikeluarkan oleh Komisi 3, apakah itu sifatnya rekomendasi ataukah koordinasi yang dapat meminta kepada penegak hukum itu untuk langsung melakukan tindakan. Kadang kita ini kalau nggak ada laporan nggak ditindak, padahal jelas nyata-nyata terang ada suatu perbuatan yang dikategorikan perbuatan kriminal. Nah, Bapak Ibu, saya langsung sebut saja nama. Misalnya kayak Hercules, senior Bang Saur juga sudah mengatakan tadi. Itu sudah tindakan nyata dengan organisasi yang bernama GRIP itu, ya. Nah, ini kita miris ketika nama ini berulang kali disebut soal organisasi besar, seolah-olah Hercules ini orang besar gitu ya. Dengan katanya cerita sejarah yang lalu-lalu, ya kita nggak tahu lah hari ini bahwa seluruh rakyat Indonesia itu juga berperan penting ya terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Nah, saya pikir sebenarnya di beberapa video juga hanya dua katanya yang bisa memerintah si Hercules ini, ya, Pak Prabowo sama Guf Miftah katanya kan. Nah, saya pikir dengan dia menyebut begitu, ya ini kan sudah keterlaluan, presiden dibawa-bawa gitu ya. Saya pikir ini bisa langsung ada tindakan nyata, ya, atau sifatnya rekomendasi tadi dari Komisi 3 supaya grip misalnya, ya langsung saja dibubarkan atau dibekukan gitu kan. Nah, saya pikir Komisi 3 itu punya kemampuan untuk itu. Baru yang berikut, hari ini kan kalau saya tidak salah baca bahwa memang Kemenko Polkam itu sudah membentuk Satgas penanganan premanisme. Nah, itu juga perlu kita apresiasi. Tapi harus diingat bahwa kami minta juga Komisi 3 itu juga harus melakukan pengawasan terhadap Satgas ini. Kita tahu Satgas-Satgas juga banyak di Republik ini, itu dia persoalannya. Cuman kita belum merasakan betul keberadaan Satgas-Satgas ini. Jangan hanya penggelembungan anggaran saja Satgas ini nanti kan.
Karena kan harus dibayar orang-orang yang ada Satgas itu. Dan kalau memang berkenan misalnya, apakah Tumpas ini, advokat penegak hukum ini, dapat juga dilibatkan masuk dalam Satgas itu sebagai kontrol misalnya, ya, perwakilan dari kami. Nah ini juga perlu menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI supaya fungsi pengawasan DPR RI itu dapat berjalan, ya. Nah, yang terakhir saya rasa kehadiran kami Tumpas di sini adalah memperkuat legitimasi DPR, ya, bahwa kami ada bersama-sama DPR. Kamilah rakyat, ya. You are not alone, gitu ya. Artinya Komisi 3 cukup diperkuat kami rasa dengan adanya kami para advokat ini yang tidak suka dengan aksi-aksi premanisme. Nah, saya pikir pertemuan ini tidak hanya sekali, tetapi ini secara kontinu karena irisannya kan banyak sebetulnya premanisme ini. Mulai nanti kita akan bicara tentang kenapa ada preman, kan gitu. Kenapa ada aksi premanisme? Karena perut lapar misalnya. Kenapa perut lapar? Karena nggak dikasih kerjaan. Nah, irisannya banyak. Saya pikir koordinasi antar lembaga, ya, ini juga menjadi isu penting dan catatan penting bagi kita yang masih mencintai negara ini, ya, termasuk kami para advokat ini yang ingin hukum itu ditegakkan. Nah itu, jadi mohon ini menjadi catatan, termasuk tadi penindakan terhadap si Hercules dan si Grip itu. Itu penting terus digarisbawahi karena udah nyata, Pak. Artinya teman-teman juga tadi kan sudah mengatakan mau memakai undang-undang ormas dan lain sebagainya, itu dia sudah ada perbuatan di situ. Tangkap. Kan nggak perlu juga harus ada laporan karena sudah nyata, terang, viral. Nah, saya pikir itu catatan-catatan dari saya, singkat saja, selebihnya nanti ditambahkan oleh rekan-rekan. Terima kasih senior. Terima kasih. Nanti Saudara Petrus Muniar sebagai wakil perempuan dan terakhir nanti Ibu Esther ya, yang terakhir nanti ya. Baru nanti. Bang Saur, Mas Saur, ya. Petrus. Pak. Oh ya, sebentar Pak. Oh ya. Mungkin kalau misalnya memang topiknya masih sama dan dalam arti itu hanya pengulangan saja, ini intinya kita kan sudah mendapat esensinya, poinnya kita sudah mendapat. Mungkin kita berikan kesempatan 2 lagi saja Pak, untuk menghemat waktu juga, karena kan kawan-kawan juga kan perlu mendalami juga, ya kan? Ya, makasih. Terima kasih pimpinan sidang. Saya hanya mau mengusulkan yang konkret saja. Kalau kita melihat pasal 69 Undang-Undang Ormas, ayat 3C, Ormas dapat dibekukan bila mana menimbulkan keresahan dan merusak ketertiban. Dengan poin itu saja, Bapak-bapak yang terhormat di Dewan ini sebetulnya bisa memanggil ya Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Dalam Negeri untuk meminta supaya ormas-ormas itu dikenakan sanksi sesuai pasal 61. Tetapi sebelum mendengar keterangan atau memanggil Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM, saya kira keberadaan ormas itu sudah sangat meresahkan. Contoh kasusnya, ya, pembakaran mobil polisi di Depok, atau yang sangat memalukan wajah Republik ini, penyegelan pabrik mobil di Bekasi oleh investor asing, sehingga investor asing akan angkat kaki dari Indonesia. Betapa malunya Republik ini. Investasi tidak aman di Indonesia sehingga harus angkat kaki. Oleh karena itu saya memohon Bapak-bapak Dewan ini memanggil misalnya Wali Kota Bogor yang tahu persis peristiwa pembakaran mobil, atau Bupati Kerawang, atau investor yang diusir atau pabriknya disegel. Karena investasi ini benar-benar membuat stigma tidak baik bahwa berinvestasi di Indonesia tidak aman. Dan ini merugikan semua orang, baik pekerja maupun investasi itu sendiri. Dan juga bisa juga memanggil Gubernur KDM, Kang Dedi, yang ahli TikTok itu, ya, supaya didengar keterangannya seberapa besar keresahan ancaman-ancaman ormas ini. Jadi saya yang konkret aja,
DPR menggunakan ya pasal 59 ayat 3C dan memanggil orang-orang yang dianggap telah membuat keresahan atau pihak-pihak yang merasa resah. Karena itu menjadi pintu masuk rekomendasi Dewan ke Mendagri untuk melakukan atau menentukan sanksi sesuai undang-undang, peringatankah, pencabutan, dan seterusnya. Itu saja usul saya, Bapak-Bapak. Terima kasih. Bung Petrus, dan yang terakhir Sri Kandi kami pimpinan. Jadi jangan sampai kami bias gender. Silakan Bu Munia. Baiklah, selamat siang yang terhormat para anggota DPR Komisi 3. Kalau saya juga singkat aja karena sudah banyak tadi dari rekan-rekan yang sudah disampaikan. Namun kalau kami dari perwakilan perempuan nggak bersuara, seperti kami tidak merasakan kegalauan ini. Padahal para ibu-ibu yang paling merasakan ini, yang paling merasakan ketakutan melihat tayangan-tayangan atas kejadian-kejadian bagaimana premanisme mempertontonkan kata-kata kasar, perbuatannya, bahwa premanisme itu tidak hanya yang disebut oleh rekan-rekan yang tadi. Sebenarnya ini di seluruh Indonesia ada premanisme di terminal, di bandara, di jalan-jalan. Bayangkan bapak-bapak di sini membayangkan bahwa kalau anak perempuan kita membawa mobil di malam hari harus berbelok, ada banyak preman-preman di sana. Itu juga perlu. Jadi jangan hanya lihat Herculesnya. Hercules lain juga banyak dan itu di daerah-daerah lain banyak. Yang mau saya katakan adalah melawan lupa. Mohon kita semua ingat bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Apa artinya? Segala sesuatu tindakan anak bangsa harus sesuai dengan hukum. Karena hukumlah makanya ada di ruangan ini yang terhormat para wakil kami Komisi 3. Yang kedua, mohon Komisi 3 DPR seperti, ya mohon maaf kalau saya salah, seperti tidak bereaksi. Ini rakyat bapak-bapak sudah gaduh, sudah ketakutan yang penonton TikTok melihat bagaimana ancaman-ancaman jenderal aja diancam, bagaimana anak-anak di jalanan, anak-anak pergi kuliah, pergi kerja, udah ketakutan. Mohon dong kalian bereaksi, para yang mulia anggota DPR di sini Komisi 3. Panggil itu Kapolri. Hai Kapolri, kenapa kalian kalah sama ini? Sama premanisme. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai anak bangsa terintimidasi di negaranya sendiri. Bapak-bapak bisa duduk tenang di sini, tapi anak-anak bapak enggak selalu orang tahu kan bahwa anak bapak anak DPR di luar. Kenapa itu di jalan? Bagaimana? Gara-gara premanisme ini dibiarkan. Jadi hanya yang 3 hal itu. 1, Indonesia negara hukum, berlaku semua sesuai dengan hukum. 2, DPR, terutama Komisi 3, mohon panggil itu Kapolri. Kenapa Kapolri sepertinya kalah sama premanisme? 3, jangan sampai kita anak bangsa terintimidasi di negara sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.